kayaknya sederhana sekali ya. Kok nggak ada yang gimana-gimana gitu. Coba kita cari lagi ya. Gila lu, jam segini kalian tuh masih ada 5.000 orang loh. Buset, manusia-manusia ini. Kita undang lagi. Assalamualaikum Bang Densu. Waalaikumsalam Bang Kamal. Ingat tak sama saya? Oh Bang Kamal yang itu waktu itu, iya. Kok gua nggak tahu? Iya. Benar bro. Jadi saya pengen naik ini. Sebenarnya saya bisa ngehubungin Bang Densu ya kan. Cuman saya pengen naik ini mungkin ada orang-orang yang nggak tahu tentang Bang Densu. Cuman saya di sini kepingin testimoni. Saya pernah hadir sekali di acaranya Bang Densu yang Bang Densu taruh. Setelah itu saya punya kontak ya Bang Densu. Terus terang, mungkin saya Muslim ya Bang Densu, mungkin beda agama sama saya. Tapi saya demi Allah pengen belajar jadi manusia itu dari Bang Densu. Enggak. Saya itu pengalaman udah 42 tahun Bang. Pengalaman saya banyak. Tapi untuk jadi manusia, saya pengen belajar dari Bang Densu. Jujur ini yang pengen saya sampaikan. Percuma kalau saya sampaikan ini di WA Bang Densu, gak ada orang tahu gitu. Kenapa saya bicara seperti ini? Saya beberapa kali chat Bang Densu di WA, Bang Densu tahu sendiri ya. Bahkan untuk hal yang sepele dan tidak penting sekalipun, Bang Densu itu nadanya WA saya maupun WA orang lain, Bang Densu itu membalas dengan rasa respect, dengan rasa hormat yang tidak ingin mengecewakan orang. Mudah-mudahan kapan-kapan saya bisa ketemu Bang Densu lagi. Terus terang, request saya pengen suatu saat belajar jadi manusia dari Bang Densu. Itu aja Bang Densu. Nanti saya sampaikan. Mas Kemal pasti jadi orang hebat. Semua perlu bersyukur. Gak ada manusia yang lebih baik. Izin turun Bang Densu. Siap. Makasih banyak. Ada lagi yang mau bertanya? Apa nih tadi? Bang, ini saya mau nanya, mungkin abang nanya. Kok lu mau nanya itu? Menarik. Gue suka kalau interaksi begini. Gue males kalau ngomong. Halo bro. Halo Bang Densu. Siap. Gimana? Bang, lu lagi ngerasa hidup lu lagi tenang-tenang aja gak sih Bang? Oke lah, nggak yang tenang-tenang banget juga sih. Oke lah. Tapi gue kadang mikir ya Bang ya, gue lagi ketika kita ngerasain suatu hal yang lagi tenang banget, kadang lu pernah gak sih Bang mikir bakal ada kejadian besar apa yang bakal nimpa lu ke depannya? Dulu gue begitu. Terus juga kadang gue berpikir apa yang udah gue ucap ini tuh akan nuntut tumbal di kedepannya. Entah apapun itu ya Bang ya, entah suatu hal yang baik, suatu hal yang buruk, nanti itu akan nuntut ke kita dan meminta pertanggungjawabannya tentang apa yang sudah kita jual belikan di dunia ini. Terkadang ketika hidup lagi tenang-tenang aja justru malah gue takut Bang. Oh. Gue pernah. Pernah. Kalau sekarang udah enggak. Dulu gue begitu. Jadi kalau lagi tenang gue malah khawatir kan, kayak wah nih pasti mau ada sesuatu yang buruk nih bisa terjadi ya. Kayak kok tenang banget gitu kan? Koko sempat ngerasain di posisi itu, dan bagaimana Koko menyikapi ketika wah ini gue lagi tenang, apakah Koko mencari sesuatu hal yang memang sudah benar diteruskan atau mencari sesuatu yang salah agar Koko bisa memperbaiki itu? Sebenarnya saat itu gue nggak menemukan jawabannya, tapi perasaan itu kan perasaan. Jadi gue nggak punya jawaban saat itu ya, jadi kayak roller coaster aja sih.
yang gue dapat saat itu hanya kok gue hidup penuh dengan kekhawatiran terus ya. Padahal sebenarnya ya nggak ada faedahnya tuh gue mengkhawatirkan kondisi itu gitu loh. Sampai akhirnya gue melewati fase itu dan ternyata solusinya saat itu waktu gue lewatin adalah gue sampai di hikmah bahwa hidup itu kalau nggak ada masalah nggak mungkin. Setuju. Masalah itu adalah bagian dari pembentukan mental, jiwa, pikiran, dan keahlian seseorang. Itu yang bikin lu bertumbuh menjadi lebih baik dari satu hari ke satu waktu. Dan setiap orang masalahnya pasti beda-beda. Tapi garis besarnya sama. Masalah diberikan untuk menempa manusia supaya manusia itu diasah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi kadang-kadang manusia mengambil pilihan-pilihan atau pemahaman-pemahaman yang berbeda. Ada yang memahami itu sebagai sesuatu yang positif, ada yang memahami itu sebagai sesuatu yang negatif. Sehingga manusia yang memahami itu sebagai sesuatu negatif terus terkurung dalam hal-hal negatif. Makanya dia nggak pernah keluar. Kenapa? Dia seperti buku Law of Attraction, di mana ketika orang mengambil respon negatif dari sebuah kejadian, dia akan terperangkap ke arah yang negatif terus, karena negative things akan menarik negativity. Kita magnet itu sendiri berarti ya bang ya. Betul. Positivity akan memanggil positivity. Kenapa orang yang kecanduan atau yang terbiasa dengan hal-hal buruk nggak bisa keluar? Karena dia terperangkap di situ. Itu menjadi sebuah pola kebiasaan. So, kesimpulan dari penjelasan gue tadi, gue akhirnya berpikir bahwa masalah itu bukan suatu hal yang harus gue takuti lagi, tapi suatu hal yang harus gue belajar terima. Sekitar berapa tahun lalu ya, 8 tahun lalu, 7 tahun lalu, gue lupa. Gua itu mulai mengucapkan terima kasih kepada Tuhan ketika gue kena masalah. Ya, quiz era everything will be berarti ya bang ya. Iya, gue bilang sama Tuhan begini, Tuhan terima kasih untuk masalah ini karena saya tahu masalah ini memang buat saya. Karena saya menghindar pun tidak bisa, kan Tuhan sudah atur. Saya terima kasih, saya diberikan kesempatan untuk bertumbuh, belajar, untuk mencari hikmat dari masalah ini karena pasti ada hal yang kurang dari diri saya yang perlu saya perbaiki. Oke bang. Dan itu akhirnya jadi kebiasaan gua yang baru tuh, sekitar 7 tahun lalu. Dan itu mengubah semuanya. Menjadi orang baik walaupun tidak diperlakukan dengan baik itu suatu hal yang indah sebenarnya kok ya. Itu yang selalu gue bilang kan, jangan nunggu orang baik sama lu sebagai parameter atau acuan baru lu mau berbuat baik. Karena itu tidak akan membuat lu jadi baik. Karena lu akan labil. Tapi berbuat baiklah kepada siapapun, bukan karena orang itu baik, tapi karena lu adalah orang baik. Tapi lu relate gak sih bang, ada menurut lu ada satu perbuatan baik yang lu lakuin dan sampai sekarang itu impactnya besar banget gitu? Apa yang lu ingat itu bang? Salah satu hal kebaikan yang wah anjir, gue inget banget gue ngelakuin ini, akhirnya gue bisa jadi seperti ini. Kalau kebaikan gue kepada manusia, gue banyak lupa. Tapi satu hal yang selalu gue ingat adalah kebaikan kepada diri gue sendiri. Saat itu 2015, kebaikan terbaik yang pernah gue lakukan pada diri gue sendiri adalah gue datang ke kaki Tuhan. Gue ajak Tuhan untuk selesaikan semua masalah gue dengan Tuhan, dan gue marah kepada Tuhan. Dan sampai akhirnya gue diberikan pengertian dan gue sujud di kakinya. Dan sejak saat itu gue bilang, apapun yang Tuhan hendaki terjadi. Tuhan pengen saya ke kiri ke kanan, I will follow you. Karena engkau Tuhan yang baik. Itulah kebaikan yang selalu gue ingat sampai sekarang. Siap abang, thank you ya bang ya masukannya. Sama-sama. Malam ini nikmat banget dengar masukan kayak gitu. Thank you ya bang ya. Yang terbaik. Sehat-sehat abang. Terberkatilah. Bye-bye. Berkati semuanya ya. My turn. Oh, ada yang pengen. Let be your turn.
Terakhir deh. Ini mesti istirahat. Besok gue ada kerjaan. Hey Bang, apa kabar? Your turn. Hi, Sel. Hai, what's up? Salam dari South Carolina ya? Oh, you're in South Carolina. Betul, ini masih jam 2 siang nih. Ngapain di sana? Kamu work or study or what? Aku udah berkeluarga di sini, suami orang sini. Udah punya Dan- baby and so on gitu-gitu. Udah, baby aku udah mau 5 tahun. Nice. Mhm. Dan lagi diajarin Sunda nih sekarang, diajarin bahasa Sunda nih sekarang. Sama siapa? Sama aku lah, dia kan ngomongnya bahasa Inggris terus, jadi aku mau ngajarin dia bahasa Sunda. Oh, kamu orang Sunda. Iya, Ketemu suami di mana? di Kuwait. Aku definisinya udah kabur dari dulu nih Bang, dari 2013 aku. Aku tinggal dari Indonesia. Kenapa? For what? Karena well I came from a broken home ya. Jadi I don't see anybody around. Jadi aku gak punya kakak, gak punya adik, so jadi aku rasa kayaknya meskipun aku perempuan harus sat-set gitu loh. Jadi aku mencoba untuk hidup di luar negeri, melihat dunia luar, dan ya so far bagus banget sih, punya banyak pengalaman, punya banyak networking, dan at the end of the day aku juga sekarang lagi ngusahain usaha ekspor impor Indonesia masuk ke Amerika, begitu Bang. But you happy with your marriage life and everything? Married life happy, tapi yang gak happy itu ya memang semuanya di Amerika, as we know, semuanya bukan agak ya, sangat mahal ya Bang ya. Dan ya ujung-ujungnya ya sendiri lagi gitu, kayak nggak ada teman, nggak ada keluarga juga jauh, teman juga punya anak sendiri dan punya kehidupan sendiri sih. But so far so good. Aku baru pulang kemarin ke Indo 5 bulan. Kayak kangen juga nih sama support system, kangen juga sama Indonesia dan lain-lain ya. Pasti kita nggak melupakan jati diri lah. Kamu ngeliat Indonesia sekarang gimana? Kalau dari kacamata aku ya Bang ya, agak in this economy ya, kayak aku melihat dunia luar dan dunia negeriku sendiri. Jujur li, kalau aku boleh speak up, kalau dari segi pekerjaan sangat-sangat tidak menguntungkan warga sendiri ya. Jadi makanya kan juga banyak orang-orang yang juga kabur kayak aku, tanda kutip kabur, dan kita pun juga sangat dihargai, apalagi di Amerika ini, meskipun kita umur 70, 75, kalau kita masih ada energi, itu kita masih bisa tetap belajar, bisa tetap bekerja gitu. Tidak melihat dari mana, umur berapa, warna kulit apa, nggak ada racism karena ini nggak boleh ya, itu law. Terus freedom of speech in term of kayak apa untuk membangun masyarakat pun juga membangun negara pun memang terbukti, meskipun kita bayar pajak 2 di sini ya, pajak negara dan pajak setempat, cuman memang terasa sekali gitu. Sekolah gratis sampai SMA, di sekolah pun somehow beberapa sekolah memberikan fasilitas yang luar biasa sih. Jadi kayak worth it aja gitu jatuhnya kan bayar pajak di sana gitu. Betul banget Bang. Jalanan rapi, nggak sejauh ini aku nggak pernah lihat jalanan bolong Iya. sama sekali. Itu yang benar-benar itu kan ya accident ya. Ya benar-benar ya worth it banget, dan masih bisa jauh, sangat bisa saving dan buka usaha pun di sini dengan catatan harus minimal punya permanent resident atau green card. Iya, itu aku taunya yang begitu. Tapi ya bagaimana, namanya kita Indonesia ya takes a lot of time lah. Nah aku mau nanya nih sama Bang Densu nih, kapan nih ke Amerika? Podcast bareng lah kita. Oh, kamu punya itu konten juga? Aku suka ngonten aja sih, kayak kehidupan orang-orang, ya maksudnya ibu-ibu Indonesia di Amerika. Berapa sih harga grocery di Amerika, kayak gitu-gitu doang. Oke. Nanti kapan waktu lah ya, South Carolina is just not my favorite place ya. Biasanya kalau ke Amerika kan standar ya, orang Indo kalau ke Amerika kan paling New York, terus kemudian Los Angeles and Vegas and so on kan. Oh, tapi nanti kapan waktu semoga berjodoh ya, karena hidup ini jodoh-jodohan ya. I remember. Betul banget. Aku juga tiba-tiba ya itulah ketemu sama orang
sini ketika aku di Kuwait dan aku kerja di perhotelan dulu bang. Sempat kerja di Bali, ya luar biasa juga sih tiba-tiba di sini gitu. Jujur nih dari SD aku sudah melihat kayak wah kayaknya seru banget ya kalau punya rumah di belakangnya itu ada lihat salju gitu. Kadang kalau di sini tuh jarang saljunya, cuman kayak wow ternyata memang harus ada niat sih dari awal dan aku belajar apa namanya belajar bahasa Inggris tuh otodidak yang kayak dengerin lagu Westlife dengerin lagu apa gitu terus ditulis sendiri ya memang perlu dedikasi dan komitmen sih kalau mau keluar gitu mau ngapain lah dalam hidup ini gitu intinya gitu sih. Siap. Nanti kapan waktu kalau misalnya kita berjodoh nanti kita bisa berjumpa ya. Pasti Bang Den bagaimana caranya menghadapi toxic family? Leave it behind ya. Dalam artian Eh, jadi aku kan punya beberapa pengalaman dengan keluargaku juga yang berantakan ya. sorry for that. Aku benar, ya sangat-sangat berantakan. Tapi aku leave it behind. Jadi menurut aku tidak bertanggung jawab untuk apa yang mereka lakukan. Tapi aku bertanggung jawab dengan apa yang aku lakukan. Aku berasal dari mereka, tapi bukan berarti aku harus menjadi racun seperti apa yang terjadi di antara mereka. Karena I'm not God, I cannot be judged for apapun yang terjadi dalam keluargaku. Pasti semuanya ada reason. Dan belum tentu salah full dan belum tentu benar full. So aku fokus sama diriku. Bagaimana caranya saya memperbaiki diriku sendiri. Karena kalau saya bisa perbaiki diriku, otomatis orang-orang sekitarku akan ikut menjadi lebih baik. Betul banget sih. Iya. Wow. Ada beberapa teman-teman yang share juga sih di sini kayak somehow oh tiap kali kita pulang tuh dalam tanda kutip kok kayak seakan-akan kita tuh ATM berjalan ya gitu. Yes. It not, yeah, it's fun to do it for family. Tapi kalau every time, oh beras habis nih, telur habis, kayak it's yeah, well, you know, aku tuh pulang loh gitu. It's not for jadi ATM. But anyway, Ngalamin kok gitu-gitu. Ada caranya, Sel. and then apa itu? Ya, selama kamu bisa kasih, kamu kasih. Tapi kalau misalnya kamu lihat dia sudah mulai menjadikan kamu ATM, kamu harus kasih hal yang tegas. Sorry, kamu harus belajar untuk apresiasi kebaikan. Dan kamu harus tahu, kamu nggak bisa gitu terus. Kamu harus belajar bekerja. Kamu nggak bisa menjadikan orang sebagai memanfaatkan kebaikan orang, nggak boleh. Dan itu aku lakukan dengan tegas. Tegas ya bang. I'm sorry I have to hurt your feeling. And I'm sorry kalau misalnya kita nggak harus berteman dan berkeluarga lagi. Okay. Nanti one day you will understand. But ketika kamu mengerti dan kamu datang ke saya, you still my family. Don't worry. Right, iya sih. Wah itu deh ketegasan ini nih yang harus apa ya banyak ya butuh waktu lah untuk sangat lebih tegas lagi gitu. Jangan takut kehilangan. Gitu rasanya tuh kayak gitu. Prinsip gue begini. Ketika kita takut kehilangan, seperti kita menggenggam pasir. Dia pelan-pelan akan jatuh dari sisi-sisi lubang tangan kita. Kita tidak bisa genggam dia penuh. Tapi ketika kita membuka tangan kita seperti ini, maka pasir itu akan berkumpul di tangan kita. Sebenarnya kita tidak pernah kehilangan. Kita hanya membiarkan apa yang terjadi, ya terjadilah. Jadi kalau memang apa yang benar dan baik untuk dilakukan, lakukan saja. Walaupun resikonya kamu akan kehilangan umur. Tuhan sudah siapkan semuanya. Kalau Tuhan berkata, Betul. begitu ya begitu. Kamu mau tahan apapun di dalam hidupmu. Kalau Tuhan udah mau ambil, dia ambil. Wah ngena banget lagi. Iya. Bener banget lagi. Thank you loh bang. Ininya dia banyak banget yang ini pengen naik katanya. Thank you so much udah naikin aku. Thank you ya sehat-sehat bang. God bless. Bye bye.
pengen apa lagi? Ini dia terakhir mulu Den. Halo. Malam kok. Malam, assalamualaikum. Panggilnya apa ya? Puja aja kok. Apa? Puja aja kok. Oke Uja. Tadi kamu tanya apa ya? Kok gimana sih caranya Koko bisa netral gitu sama orang? Padahal kan Koko tahu nih di dua sisi ada pro dan kontra. Koko panggil dua-duanya kan? Iya. Gimana caranya Koko? Padahal Koko tahu mana yang benar, mana yang salah sebenarnya. Tapi gimana caranya mereka masih bisa nerima Koko gitu? Hah? Bisa nerima gimana? Iya, maksudnya kan walaupun Koko udah manggil dia di dua apa namanya? Both side. Tapi yang merasa sering juga kena serang sama netizen tentang dia yang buruknya. Tapi dia tuh nggak benci sama Koko gitu. Karena Kokonya tuh netral, padahal Koko juga sebenarnya pun kan lebih pro ke yang satunya lagi, cuman dia masih baik juga sama Koko gitu. Koko tuh gimana sih cara ngadepinnya, kok bisa orang masih nerima Koko? Jadi gini, aku kalau undang orang atau orangnya nyari aku selalu ngomong apa adanya aja. Jangan datang ke sini berharap saya akan bantu kamu. Kamu Iya, datang kan? ke sini, yang bantu kamu ya diri kamu. Saya tidak akan mau untuk kasih kamu kesempatan untuk controlling saya. Jadi kalau kamu datang ke sini, kalau saya tanya, pertanyaan saya itu bukan pertanyaan untuk dari saya. Saya nggak ada intensi sama kamu. I don't give a shit. Saya tidak peduli kamu mau melakukan apapun di luar, itu urusanmu, dosamu, kamu urus saja sama Tuhanmu. Tapi kalau kamu datang ke saya akan menanyakan sesuatu yang konteksnya memang terjadi di dalam hidup kamu yang saya ambil dari POV masyarakat. Dan saya tidak akan bertanya sesuatu yang kamu disupport dengan pertanyaan itu. Saya akan tanya sesuatu yang against you, yang melawan kamu. Nah pastinya kalau misalnya kamu nggak bisa jawab atau kamu nggak mau jawab, kamu bilang ke saya supaya saya bantu gitu loh. Tapi kalau kamu mau jawab ya jawab aja. Karena kan kamu datang ke sini mau cari citra di sini. Kamu mau mencari pembenaran dan kebenaran di tempat ini kan. Ini kan kamu ingin menceritakan sudut pandangmu. Karena podcast itu bukan tempat untuk memediasi orang, tempat untuk menyampaikan sudut pandang. Kalau masyarakat percaya, ya udah. Kalau masyarakat nggak percaya, ya it's back to you. Saya juga bukan hakim. Walaupun, ini saya kasih tahu ya malam ini ya. Saya itu punya semua rahasia orang yang datang ke tempat saya. Dan saya punya kartu-kartunya. Keren sih kok. Itu saya. Saya kasih tahu ya. Saya adalah orang yang paling tahu apa yang terjadi, bukan netizen. Karena saya orang yang berinteraksi langsung, melihat langsung, tapi saya tidak publikasikan. Yang saya publikasikan adalah apa yang mereka sampaikan keterangan di podcast itu saja. Karena ada etika saya. Saya tidak boleh intervensi untuk melakukan hal itu, nggak boleh. Biar mereka menyelesaikan masalahnya masing-masing. Supaya mereka apa? Belajar dewasa. Saya akan ditekan pasti dengan komentar dari fans belah pihak. Itu saya terima, saya ngerti. Karena setiap fansnya pasti merasa bahwa kalau orang yang didukung kurang bagus, pasti dia akan serang hostnya. Nggak mungkin enggak. Pasti. Fans yang ini merasa hostnya yang diserang. Kalau yang ini hostnya yang diserang. Jadi mau nggak mau, kalau saya mau bikin senang semua orang, saya harus bikin orang ini kelihatan bagus, kelihatan ini supaya fansnya senang. So, saya akan menjadi people pleaser. Iya. Saya bikin podcast ini untuk membantu orang menyuarakan pendapatnya, biar nanti Tuhan yang menentukan orang ini benar atau tidak.
bukan Tapi saya. sejujurnya Koko pernah nggak sih kayak berpihak ke satu sisi dan gerem aja gitu, yang satunya lagi nggak mau nyampaikan yang sebenarnya gitu. Kalau ditanya masalah itu sebagai manusia, jujur saya tahu mana yang harus saya bela. Iya kan? Tapi jujur tidak ada satupun orang bisa tahu yang mana yang benar, mana yang salah 100% kecuali saya. Tapi Koko pengen nggak bela satu pihak gitu. Tidak boleh. Tapi pengen kan? Oh, manusiawi. Iya kan? But you cannot do that. Karena ini ada tempat podcast. Kalau saya melakukan itu, berarti saya tidak fair kepada yang satu lagi. Karena itu bukan masalah saya. Saya cuma menyediakan tempat, silakan. Kalau memang dia merasa pertanyaan saya terlalu menyudutkan, nggak usah dijawab. Karena sebelum podcast, saya sudah briefing. Kalau pertanyaan saya menyudutkan, jangan jawab. Gitu. Dan kalau orang itu merasa tidak nyaman, jangan jawab. Karena saya nggak mau podcastnya nanti orang merasa nggak nyaman. Karena kan tujuan saya kan, saya nggak ada kepentingan toh. Kecuali kita cari AdSense saja gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang, Densu cari cuan doang. Kayaknya nggak cuan doang. Cuan salah satunya, tapi yang gue cari adalah bagaimana orang itu bisa belajar untuk memperbaiki kesalahannya. Bisa nggak? Saya pengen dengar dari dia. Saya pengen tanya kira-kira bagaimana dia menjawab pertanyaan itu. Supaya dia belajar memperbaiki apa yang kurang, apa yang salah dari hidupnya. Supaya apa? Supaya dia menjadi lebih baik. Hanya itu saja. Kalau saya mau nggak netral, ya gampang aja. Saya tinggal crossing ke sini, selesai. Tapi tujuan saya adalah memberikan tempat orang bisa ngomong. Mau lu benar, mau lu salah, mau menurut gue ini ya lu ngomong. Supaya nanti dia belajar. Ada orang yang dulu pernah saya podcast. Saya tahu ini orang gak beres. Tapi saya, ya udah. Saya tanya, dia jawab. Saya tanya, dia jawab. Saya tanya berapa kali, dia jawab. Ya udah. Sampai suatu hari dia datang ke saya. Bang, kenapa sih waktu itu lu nggak serang gue aja? Maksudnya kan lu tahu kalau gue salah dan gue bohong. Buat apa? Gue bilang, gue bukan musuh lu. Lu belajar lah dari kesalahan lu. Tapi kenapa waktu itu abang punya kesempatan nyerang saya, abang nggak pakai? Ini udah saya tempat podcast, bukan tempat menghakimi lu. Makasih ya bang, gue banyak belajar dari tempat gue cerita podcast lu. Gue akhirnya sekarang tahu gue banyak harus perbaiki diri. Oh iya, sama-sama, itu yang gue mau, itu yang gue harapkan. Tapi yang habis podcast dari Koko gitu, setelah naik viral FYP dan dia yang diserang, sempet nggak ada yang marah sama Koko, sempat slack, blokir atau apa? Nggak ada, karena dari awal kan aku udah bilang. Keren sih kok. Kamu percaya ini nggak? semua. Waktu Sarwenda datang ke tempat saya untuk minta podcast, kan aku udah cerita kan. Aku bilang, Wen, kalau bisa jangan dulu lah, kamu tenangin diri. Seminggu kemudian dia datang lagi, kok saya bisa nggak pakai hak jawab saya di sini? Kamu bisa hubungi infotainment lah, gitu. Terus Koko tuh orang paling lurus yang pernah saya temukan. Waktu saya bikin salah, Koko orang pertama yang ngomong belak-belakan ke saya. Negur, ngasih tahu. Supaya saya perbaiki. Jadi menurut saya disinilah tempatnya. Karena saya bisa bicara dan Koko silakan tanya apapun itu. Oh gitu, oke. Tapi saya harus undang Ruben juga ya. Gitu, karena saya nggak fair karena bukan saya hakimnya. Iya nggak apa-apa. Oke, ya udah. Sebelum saya podcast, saya bilang, Wen, Anda your friend. Kalau kamu nggak bisa jawab, jangan jawab. Dan jangan berharap habis keluar dari sini, kamu akan dipuji orang. Saya bukan Tuhan. Kamu bisa akan tambah dihujat, bisa akan tambah buruk. Is it okay? Oke kok nggak apa-apa. Ya udah, sama juga dengan Pak Minola, pengacara Ruben yang datang ke sini. Sama, nggak ada bedanya. Gitu. Tapi kok Rubennya mau datang nggak tuh kok? Oh, waktu kita undang ke Ruben tuh waktunya belum bisa.
Jadi dia akhirnya kita coba lagi, karena kan nggak fair ya kalau misalnya nggak datang sisi yang sini gitu. Kita coba lagi ya, kalau memang waktu itu gagal ya sudah, gue nggak bisa ngapain. Kita coba undang pengacaranya, beliau bisa datang, katanya udah diizinkan sama Korben. So silakan gitu. Oke kok. Makasih banyak ya kok. Udah cukup Semoga yang puas. terakhir ini, iya semoga yang terakhir ini bisalah korban juga speak up. Iya, kalau Korben mau datang ke tempat saya pasti dengan senang hati kok ngasih tempat gitu. Atau kalau mau damai, bilang aja berdua mau damai, dan bisa nggak kita damai di podcast. Lo silakan, lu bagus lagi. Thank you kok. Thank you Puja. Keren, sukses terus ya kok. Sama-sama, sama-sama. Saya dong kok nanya. Kok jadi panjang ya nanya ya. Halo malam Ko. Malam, lu mau nanya apa bro? Ko izin tanya. Tanya perlu izin gak sih Ko? Tapi mau tanya Ko. Tanya aja bro. Buat ini kok, buat kan banyak sekali sekarang generasi Gen Z ya Ko ya, yang lebih aktif di medsos dibanding milenial Ko tentunya, atau generasi sebelumnya. Nah itu minta advice dong Ko, karena sekarang banyak banget nih penyalahgunaan sosmed ya Ko ya, terutama TikTok sendiri. Nah itu gimana kok cara menyikapinya dan cara mengambil tindakan sebagai kita yang mungkin, apalagi Koko yang lebih berpengalaman dan lebih dewasa tentunya gitu kok. Apa yang mau disikapinya dulu gitu, karena kan begitu udah organik aja terjadi. Ya contohnya kok misalnya kayak kemarin itu kok yang paling banyak terjadi kasus perceraian ya kok, sorry to say sebelumnya. Itu kan karena standar TikTok dan lain sebagainya. Itu gimana kok sebagai public figure kok? Iya, itu kembali kepada masing-masing, karena menurut gue hidup itu kembali kepada masing-masing. Ya buat gue, lu tidak bisa membiarkan diri lu hidup dikontrol oleh sosial media, pendapat orang lain, orang ngomong apapun tentang lu nggak bisa menggunakan itu sebagai landasan hidup lu. Kayak orang bilang, weh Den lu begini, Den lu begitu, Den begitu, terus lu menjadikan itu landasan hidup lu, itu nggak bisa. Lu akan terombang-ambing ke kiri dan ke kanan seperti kapal di tengah laut yang tidak punya kemudi. So hidup lu it depends on you. Orang itu akan ngomong apapun tentang lu sampai lu mati, baru sudah tidak ada yang ngomongin lu. Iya kok. Mau lu berbuat baik sekalipun, di sebelah sana ada yang nggak suka. Mau lu berbuat buruk sekalipun, di sebelah sana pasti ada yang suka. So acuannya dari mana bang? Acuannya hatimu saja. Dunia ini udah penuh dengan kamuflase, orang semua berimage, berstatus, apa ya? Ya udah. Pertanyaannya, lu hidup pakai hati apa pakai ini? Karena kalau lu hidup pakai ini, berarti lu belum bisa menemukan arti daripada hidup lu sebenarnya. Lu akan seperti kapal yang terombang-ambing. Tapi kalau lu hidup sudah pakai ini, lu jalan lurus. Mau orang ngomong apapun sama lu lurus. Lu berani hadapi mereka, berani. 10.000 haters gua, kalau mau ketemu gua, dia siap ketemu gua, I will come. Tanya sama gue jawab. Kalau gue salah, gue bilang salah di depan lu, gue gak takut malu. Karena gue mau belajar dari kesalahan gue akan lurus. Tapi kalau gue sendiri tidak punya pendirian di hati gue selalu merasa bahwa diri gue benar, apa yang gue perkirakan benar, gue tidak akan bisa jadi orang yang lebih baik. Makanya gue setiap kali ketemu orang-orang kayak begitu, minta tolong sama gue akan tanya sama mereka, kenapa lu gak nolong diri lu sendiri dari dulu? Kenapa lu gak berhenti sujon dan zolim sama diri lu sendiri? Bagaimana lu bisa gak zolim sama orang lain, sedangkan lu sendiri zolim sama diri lu? Iya kok.
Gitu. Jadi itu semua kembali kepada masing-masing. Karena apapun yang terjadi di sekitar lu, bukan sekitar lu yang kontrol lu yang kontrol diri lu sendiri. Itu pun perlu waktu pembelajaran yang lama. Sampai hari ini, gue juga masih belajar, bos. Masih belajar. Dan disitulah seni hidupnya. Karena kapanpun gue bisa salah, kapanpun gue bisa blunder, kapanpun juga gue bisa ya melakukan hal-hal yang buruk. Tapi pertanyaannya, kalau itu terjadi, Dan, lu bisa nggak bertanggung jawab? Bisa. Karena itu ada di ruang kontrol gue. Lu akan lari, I will not run from it. Nyawa gue ditarik, roh gue ditarik, gue akan berdiri di situ dan gue akan hadapin dan gue akan tanggung jawab walaupun gue salah. Wow, this amazing. This is really man kok. Oke, kok terakhir kok minta semangatnya aja kok buat kerja besok kok hari Selasa kok. Semangat hari Selasa ya. Oke. Pokoknya ingat tiap bangun nomor 1 ucapin terima kasih dulu supaya ketika dijalanin rasanya lebih enak. Waduh. Mau ada masalah sekalipun. Waduh, makasih banyak. Sama-sama. Thank you kok. Aduh.